Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dan teman saya Khairatul Umami, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2018. Ikutin terus video kita ya. Konsep landasan kontinen ini pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional, yakni pada tahun 1985 oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman. Konsep landasan ini diajukan tepatnya pada tanggal 28 September 1945 pasca Perang Dunia Kedua. Tujuan Truman yaitu untuk mencadangkan kekayaan-kekayaan alam pada dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berbatasan langsung dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan juga kepentingan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan juga gas bumi. Namun, konsep ini bertujuan untuk mengurangi hak untuk kebebasan berlayar atas atau melalui perairan yang terdapat di atas landas kontinen, karena statusnya tetap sebagai laut lepas. Konsep landasan kontinen dalam hukum laut ini tidak berhubungan dengan kekayaan mineral yang ada di dalam dasar laut, namun berkaitan dengan kekayaan hayati atau perikanan. Konsepsi landasan kontinen ini dikemukakan dengan perikanan berdasarkan anggapan bahwa perairan di atas dataran kontinen merupakan perairan yang baik untuk kehidupan ikan dan makhluk laut lainnya. Pengertian landas kontinen ini pertama kali diperkenalkan oleh Odor de Beun, yakni seseorang yang berasal dari Spanyol dalam konferensi perikanan di Madrid yang berlangsung pada tahun 1926. Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982, dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya, dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorial yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratannya, ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau sejauh 200 mil dari garis pangkal, di mana garis teritorial diukur jika bagian luar yang memagari garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tertentu. Konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982, konsep landas kontinen diatur dalam bab khusus UNCLOS 1982, yaitu bab ke-6 tentang landas kontinen, dari pasal 76 hingga pasal 85. Adapun hak dan kewajiban negara lain pada landas kontinen. Yang pertama, kebebasan berlayar dan penerbangan. Hal ini bermakna bahwasannya tanpa suatu alasan yang jelas, maka tidak boleh menghalang-halangi pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh kapal asing. Kedua, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, yang dimana
negara lain wajib mematuhi persyaratan yang ditentukan negara pantai, seperti penentuan jalannya pipa. Ketiga, hak untuk menangkap ikan. Kebebasan penangkapan ikan di perairan di atas landas kontinen sejauh 200 mil sudah tidak lagi, karena perairannya sudah menjadi perairan zona ekonomi eksklusif. Dan oleh karena itu, pengaturannya tunduk pada rezim hukum zona ekonomi eksklusif. Dan yang keempat, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Maksudnya, ketika negara lain akan melakukan riset ilmiah di landas kontinen, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada negara pantai yang bersangkutan. Selanjutnya, pengaturan penetapan garis batas landas kontinen dua negara yang berdampingan. Menurut pasal 83 ayat 1, menekankan cara penyelesaian garis batas landas kontinen antara negara yang berbatasan, baik yang berhadapan ataupun yang berdampingan dalam posisi geografisnya, berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Nah, jadi dilihat dari secara praktis, maka persetujuan mengenai pengaturannya telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional, karena negara-negara tidak menyatakan keberatan atau mencapai persetujuan yang tidak membahayakan. Maka demikian, pengaturan ini tidak boleh saling merugikan penetapan garis batas landas kontinen yang sangat luas. Sekian dari video penjelasan kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai awal. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.